sebuah ruang diskursus intelektual di mana kita membedah berbagai perspektif dari materi sumber yang ada. Iya, dan topik kita kali ini cukup dekat dengan keseharian banyak orang. Betul sekali. Nah, sebelum kita mulai, coba bayangkan skenario ini. Anda adalah seorang pegawai yang brilian. Anda menyelesaikan semua proyek penting, melampaui setiap ekspektasi pimpinan, dan bahkan mendapatkan predikat kinerja sangat baik. Kedengarannya seperti pegawai teladan ya? Pasti. Tapi di akhir tahun, Anda malah dipecah. Tunggu, dipecah kenapa? Nah, bukan karena Anda korupsi atau membocorkan rahasia negara, melainkan karena selama 12 bulan terakhir, akumulasi keterlambatan Anda saat menekan tombol absen pagi di layar ponsel itu mencapai total 28 hari kerja. Absurd kan? Sangat absurd. Dan sayangnya itu bukan sekedar skenario hipotetis, itu adalah konsekuensi logis dari perairan administratif kita yang saat ini sedang sangat keruh. Ya, tepat sekali. Aturan era pabrik yang serba biner ini seolah dipaksa berenang bersama ekspektasi era digital yang serba dinamis. Dan ketegangan antara aturan lama dan era baru inilah yang akan menjadi jantung diskusi kita hari ini. Kita akan membedah kebijakan work from home atau WFH pada hari Jumat bagi aparatur sipil negara. Khususnya merujuk pada surat edaran di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya. Serta kerangka hukum ASN secara nasional. Betul. Pertanyaan sentral kita hari ini adalah, apakah kebijakan WFH 1 hari dalam seminggu ini merupakan katalis sejati untuk transformasi birokrasi yang efisien dan berbasis output? Atau justru sebuah kebijakan kontradiktif yang menciptakan jebakan disiplin baru? Posisi yang sangat menarik untuk diperdebatkan. Tentu. Saya sendiri mengambil posisi bahwa kebijakan ini adalah langkah progresif dan esensial. Ini adalah cara kita memaksa birokrasi menjadi lebih modern, efisien, dan benar-benar berorientasi pada hasil nyata, bukan sekedar kehadiran fisik. Saya paham sih daya tarik dari gagasan tersebut. Namun saya mengambil posisi sebaliknya. Implementasi WFH yang ada di materi sumber kita ini justru menciptakan paradoks. Paradoks bagaimana maksudnya? Karena kebijakan ini dibarengi dengan sistem presensi yang sangat rigid dan juga keharusan untuk selalu on call. Jadi alih-alih memberikan fleksibilitas, kebijakan ini mengancam kinerja real dan malah mendikotomi aparatur negara. Oke, mari kita mulai dengan melihat gambaran besarnya dulu. Mengapa WFH hari Jumat ini bukan sekedar ajang bersantai bagi pegawai? Kalau kita merujuk pada surat edaran tersebut, ada instruksi yang sangat spesifik tentang efisiensi. Iya, terkait kuota pegawai kan? Betul, menargetkan maksimal 50% pegawai untuk WFH. Metrik yang disasar itu sangat nyata loh. Penghematan konsumsi BBM, penghematan air, dan pemotongan biaya operasional kantor. Memang ada angka penghematan yang spesifik. Ada instruksi tegas untuk membatasi penggunaan AC dan mematikan lampu dari jam 6:30 pagi hingga 3:30 sore, khususnya bagi ruang kerja yang pegawainya sedang WFH. Oh, jadi benar-benar penghematan utilitas fisik ya? Tepat. Dan jika dikalkulasikan di tingkat provinsi, apalagi nasional, ini adalah penurunan emisi polusi dan penghematan anggaran yang masif. Secara filosofis, dengan berlakunya Peraturan Menteri PNA-RB Nomor 6 Tahun 2022, birokrasi kita memang sedang didorong paksa untuk bergerak. Bergerak menuju penilaian berbasis output. Betul sekali. Kita bergeser dari sekedar melihat siapa yang duduk paling lama di kursi kantor, menuju siapa yang benar-benar memenuhi ekspektasi pimpinan. ASN dituntut membuktikan hasil kerja, dan WFH ini adalah fasilitas untuk mendukung evolusi tersebut. Niat untuk bertransformasi dan menghemat anggaran itu memang terdengar mulia. Tapi masalahnya, fleksibilitas yang ditawarkan itu sebenarnya cuma ilusi. Ilusi? Iya, realitasnya jauh lebih kelam kalau kita melihat fondasi aturannya. Mari kita lihat Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. Oke. Berdasarkan panduan sosialisasi kedisiplinan dari lembaga seperti BRIN, sistem hukuman kita masih murni berlandaskan akumulasi menit. Bukan hari loh, tapi menit. Ya, itu kan untuk akuntabilitas. Tapi pegawai harus absen masuk dan absen pulang secara elektronik. Jika Anda kurang jam kerja meskipun Anda di rumah dan sedang menyelesaikan draft kebijakan yang brilian, kekurangan menit itu tetap diakumulasi. Memang, tapi... Dan seperti skenario awal yang Anda sebutkan tadi, akumulasi ketidakhadiran setara 28 hari kerja bisa berujung pada pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, alias pemecatan. Tentu ada prosedur teguran dulu sebelum sampai ke situ. Tapi ancaman akhirnya tetap pemecatan.
Pertanyaan saya sederhana. Bagaimana kita bisa mengklaim bahwa birokrasi kita sudah berorientasi pada output kalau mekanisme evaluasi yang paling menakutkan justru masih berupa kalkulator yang menghitung menit absen? Mereka jadinya sibuk memastikan GPS ponsel mereka akurat, bukan fokus melayani publik. Terasa kontradiktif bagi Anda. Tapi sebelum kita masuk ke teknis presensi, kita harus mengakui dulu bahwa efisiensi operasional yang saya sebutkan tadi adalah mandat yang tak bisa ditawar. Maksudnya penghematan tadi? Ya, surat edaran itu tidak cuma mematikan listrik, ada juga pembatasan perjalanan dinas dalam negeri hingga 50% dan luar negeri hingga 70%. Cukup drastis ya? Sangat drastis. Ini sejalan dengan konsep lean management di sektor privat. Ibarat kita memangkas lemak berlebih pada sebuah organisasi. Memangkas lemak operasional pada hari Jumat memungkinkan birokrasi mengalokasikan triliunan rupiah uang negara untuk inovasi sistem. Misalnya? Sistem kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur, bukan sekedar membiayai ongkos operasional gedung raksasa yang setengah kosong. Argumen lean management itu sangat masuk akal di atas kertas. Memangkas lemak memang bagus. Tapi coba kita bedah siapa sebenarnya yang dipangkas beban kerjanya di sini. Dan apa dampak sosialnya di internal birokrasi. Dampak sosial. Ya, mari kita lihat pengecualian yang tertulis sangat eksplisit di dalam surat edaran. Kebijakan WFH hari Jumat ini sama sekali tidak berlaku bagi satuan pendidikan, rumah sakit daerah, laboratorium kesehatan, dan unit layanan langsung. Ya, karena mereka berhadapan langsung dengan masyarakat kan? Betul. Kita bicara tentang UPPD, seperti Samsat di mana warga antri bayar pajak, atau PTSP, tempat warga mengurus izin usaha secara tatap muka. Apakah Anda tidak melihat paradoks sosialnya di sini? Paradoks seperti apa yang Anda maksud? Kebijakan efisiensi ini secara de facto menciptakan birokrasi dua kasta. Kasta pertama adalah para administrator yang duduk di balik meja kantor pusat. Mereka kini bisa menikmati kenyamanan bekerja dari rumah di hari Jumat, menghindari kemacetan, dan mengurangi stres. Lalu kasta kedua? Kasta kedua adalah para pekerja garis depan, para frontliners ini, perawat, guru, petugas loket perizinan. Mereka tetap harus mandi subuh, menembus kemacetan, menanggung beban mobilitas, polusi, dan kelelahan fisik yang sama setiap hari Jumat. Saya rasa Anda... Pertanyaan etisnya, apakah adil jika negara berhemat biaya listrik di gedung pemerintahan pusat, tapi kompensasinya adalah ketidaksetaraan psikologis yang dibebankan pada aparatur yang justru posisinya paling dekat dengan masyarakat? Sebentar. Menyebut ini sebagai penciptaan dua kasta rasanya terlalu ekstrim dan agak emosional. Pengecualian bagi layanan frontline bukanlah bentuk diskriminasi kelas. Tapi realitas di lapangannya kan terasa seperti itu. Itu adalah bukti bahwa pemerintah sangat pragmatis dan menempatkan pelayanan masyarakat di atas segalanya. Undang-undang ASN kita mengamanatkan pelayanan publik yang responsif. Tentu saja kita tidak bisa menyuruh perawat WFH sementara pasiennya ada di bangsa rumah sakit, kan? Iya, itu jelas. Kita tidak bisa meminta petugas loket Samsat bekerja dari ruang tamunya sementara warga berbaris membawa BPKB. Justru, coba lihat dari sudut pandang tata kota. Tata kota bagaimana? Dengan menarik 50% administrator dari jalan raya pada hari Jumat, kita mengurangi kemacetan secara signifikan bagi para pekerja esensial ini. Fleksibilitas itu tidak harus berarti keseragaman untuk semua orang. Keseragaman yang dipaksakan buta justru akan menghancurkan sistem pelayanan itu sendiri. Oke, mari kita asumsikan argumen Anda bahwa mengosongkan jalan raya itu membantu para pekerja esensial. Masuk akal sih. Tapi itu membawa kita pada masalah berikutnya. Apa itu? Jika administrator ini dirumahkan pada hari Jumat untuk efisiensi, bagaimana instansi memastikan mereka benar-benar bekerja? Negara kan tidak mungkin sekedar percaya begitu saja bahwa mereka tidak sedang tidur siang atau pergi ke mall. Bagaimana cara mengukurnya? Nah, itulah mengapa kita membutuhkan instrumen kontrol digital. Disitulah aplikasi presensi masuk sebagai penyeimbang dari fleksibilitas WFH. Instrumen kontrol digital ya. Tapi mari kita bahas bagaimana instrumen itu bekerja di dunia nyata, bukan cuma di atas kertas. Silakan. Kita ambil contoh kewajiban menggunakan aplikasi presensi elektronik seperti aplikasi Sinega di Jawa Tengah. Ini bukan sekedar tombol di mana Anda menekan, saya mulai bekerja. Tentu, ada fitur lacak lokasi. Tepat. Berdasarkan pedoman yang ada,
aplikasi ini mengunci Anda dengan geofencing dan jendela waktu yang sangat kaku. Anda wajib melakukan clock in presensi pagi antara pukul 6 hingga 8 pagi dan clock out sore antara pukul 2 hingga 4 sore. Sesuai jam kerja formal kan? Ya, tapi jika ASN diharapkan berorientasi pada target, mengapa mereka dibelenggu oleh jam kerja yang setara dengan ritme buruh pabrik abad ke-19? Karena ini adalah bentuk akuntabilitas dasar yang Kita melaju 100 km per jam, tapi kita memasang alat pembatas kecepatan atau speed limiter di mesinnya. Yang memaksa mobil itu hanya bisa berjalan 20 km per jam. Kendaraannya WFA, konsepnya modern, tapi mekanisme evaluasinya sepenuhnya usang. Saya paham frustrasi Anda terhadap ketatnya aplikasi tersebut. Geolokasi dan jendela waktu yang kaku memang terkesan membatasi, tapi mari kita lihat ini sebagai sebuah mekanisme transisi yang esensial. Transisi menuju apa? Anda melihat aplikasi itu sebagai pembatas kecepatan, saya melihatnya sebagai perancah atau scaffolding. Perancah bangunan? Bayangkan sebuah gedung raksasa yang sedang dibangun atau direnovasi secara struktural. Perancah besi yang mengelilingi gedung itu memang terlihat membatasi ruang gerak, terlihat kaku. Tapi perancah itu mutlak diperlukan untuk menopang struktur dan memastikan keselamatan sebelum fondasinya benar-benar kuat. Oke, analogi yang menarik. Birokrasi kita sudah puluhan tahun, dari generasi ke generasi, terbiasa dengan absensi fisik, tanda tangan basah, dan pengawasan langsung dari atasan. Anda tidak bisa tiba-tiba memberikan otonomi 100% tanpa ada kontrol dasar. Memang butuh waktu. Iya, peraturan Menteri PANRB memang mengarahkan kita pada evaluasi berdasarkan job to be done. Tapi budaya disiplin mandiri itu belum terbentuk merata. Aplikasi presensi dengan geofencing ini adalah perancah untuk memastikan tidak ada fenomena free riding atau makan gaji buta selama fase transisi ini. Lalu kapan perancah itu dilepas? Nantinya, ketika budaya berakhlak, terutama nilai adaptif dan kolaboratif itu sudah mendarah daging, perancah itu perlahan bisa dilepas. Analogi perancah yang sangat rapi. Tapi analogi itu runtuh ketika kita melihat realitas dampaknya pada karir manusia. Jika perancah itu dirancang untuk menjaga struktur gedung agar aman, mengapa perancah itu sendiri yang justru menghancurkan penghuninya? Menghancurkan bagaimana? Bukankah itu menjaga disiplin? Coba perhatikan kontradiksinya. Di satu sisi, lewat Permenpan, BRB, seorang pegawai bisa saja menyelesaikan semua laporan strategisnya, memenuhi ekspektasi pimpinan, dan atasan memberikannya nilai sangat baik. Tapi karena perancah hukum di PP 94 tahun 2021 ini sangat buta terhadap konteks, ada risiko besar. Risiko sistem down maksud Anda? Tuh. Pegawai yang sama bisa diturunkan jabatannya hanya karena server aplikasi absennya down beberapa kali saat dia mencoba clock out di jam 4 sore, menit keterlambatannya menumpuk. Ini bukan scaffolding yang mendukung bangunan, ini adalah kerangkeng. Itu masalah teknis bukan... Secara psikologis, dampaknya nyata. Pegawai akan lebih memilih diam memandangi layar ponsel mereka pada pukul 15.59, bersiap menekan tombol absen agar tidak dipecat daripada menggunakan waktu tersebut untuk menyempurnakan draft kebijakan publik. Saya tidak menyangkal bahwa ada celah sinkronisasi antara sistem evaluasi kinerja dan regulasi sanksi disiplin. Tapi yang Anda gambarkan itu adalah ekses teknis, bukan kegagalan konsep dasar WFH-nya itu sendiri. Ekses teknis yang bisa mengakhiri karir seseorang. Tapi, sistem presensi yang ketat itu memastikan keadilan bagi warga yang membayar pajak, bahwa pegawai yang digaji negara memang mengalokasikan waktunya untuk negara pada jam tersebut. Dan argumen soal waktu itu membawa kita pada poin yang justru paling merusak dari keseluruhan konsep WFH ini. Poin yang mana? Kalau negara menuntut pegawai mendedikasikan waktunya di hari Jumat lewat pengawasan GPS dan menit, bagaimana dengan batasan antara ruang profesional dan ruang personal? Mari kita bedah klausul di dalam surat edaran yang paling ambigu dan berbahaya menurut saya. Silakan. Di situ dinyatakan secara tertulis bahwa pegawai yang melakukan WFA wajib bersikap responsif dan bersedia datang ke kantor apabila diperlukan, alias on call. Kenapa itu berbahaya? Itu kan standar operasional dalam melayani masyarakat. Karena klausul on-call ini secara efektif melenyapkan semua janji otonomi dari konsep WFH. Coba bayangkan realitas manusianya. Anda sedang WFH di hari Jumat,
Anda sedang mengetik dokumen telahan staf di meja makan sambil sesekali menyuapi anak balita Anda. Iya, wajar saat bekerja dari rumah. Tiba-tiba ada pesan WhatsApp masuk dari atasan menanyakan sebuah data yang sebenarnya tidak terlalu mendesak. Karena Anda sedang menyuapi anak, Anda baru membalas 20 menit kemudian. Dan atasan berasumsi Anda tidak bekerja. Tepat sekali. Dalam sistem on-call yang ambigu ini, atasan yang punya kecenderungan mikromanajemen bisa langsung menilai Anda tidak responsif atau tidak loyal. Pegawai sebenarnya tidak bekerja dari rumah dengan ritme yang efisien. Mereka disandra dalam status standby darurat dari pagi sampai sore. Saya mengerti kekhawatiran soal kesehatan mental ini. Literatur psikologi industri manapun akan memberitahu Anda bahwa keharusan untuk merespon seketika di luar lingkungan kantor akan melonjakkan beban mental atau cognitive load dan menghancurkan batasan ruang personal. Gini, saya rasa Anda mengukur ASN dengan standar pekerja industri kreatif atau perusahaan rintisannya. Startup gitu. Kita harus mengkalibrasi ulang ekspektasi kita. ASN itu bukan freelancer yang bisa seenaknya mengatur jam kerjanya asal output selesai. Bukan soal seenaknya, tapi otonomi profesional. Tapi ASN adalah tulang punggung ekosistem pemerintahan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 jelas mendefinisikan peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Mandat on-call ini bukanlah alat untuk menyandra pegawai kok. Ini adalah asuransi bagi resiliensi organisasi, yang kebetulan juga secara eksplisit menjadi salah satu tujuan surat edaran tersebut. Asuransi dari apa tepatnya? Dari dinamika publik yang tidak bisa diprediksi. Krisis di lapangan tidak pernah peduli apakah hari ini adalah jadwal WFH Anda atau bukan. Bayangkan ada bencana alam lokal, lonjakan keluhan masyarakat yang viral, atau gangguan mendadak pada server layanan publik di hari Jumat. Kalau darurat besar tentu saja dipanggil. Nah, makanya negara tidak bisa beroperasi dengan sistem tunggu sampai saya masuk kantor hari Senin. Mandat on-call dan keharusan bersikap responsif memastikan bahwa mesin birokrasi tetap bisa bermanuver dalam hitungan jam, bahkan menit. Ya, tapi Fleksibilitas WFH yang diberikan kepada ASN adalah privilege yang harus selalu dan selamanya tunduk pada kebutuhan absolut negara dan masyarakat. Jadi, panggilan dari atasan itu bukan kesewenang-wenangan, tapi bentuk nyata dari resiliensi tersebut. resiliensi organisasi itu dibangun lewat perencanaan, penugasan yang matang, dan SOP krisis yang terukur. Bukan dengan cara meneror pegawai lewat pesan instan di hari Jumat. Meneror itu diksi yang terlalu kuat. Kalau argumennya adalah keadaan darurat seperti bencana alam atau server lumpuh, tentu saja semua orang sepakat. Tapi klausul apabila diperlukan di surat edaran itu tidak punya definisi batasan kedaruratan. Itu adalah cek kosong. Cek kosong. Iya, cek kosong bagi pimpinan untuk terus melakukan mikromanajemen jarak jauh. Dan jika kita gabungkan dua hal ini, kewajiban absensi geofencing yang menghitung menit keterlambatan, ditambah kewajiban untuk selalu standby membalas pesan pimpinan, yang kita dapatkan di hari Jumat bukanlah transformasi digital. Lalu apa dong? Kita hanya menduplikasi birokrasi ruang fisik yang kaku ke dalam ruang digital yang menginvasi ranah pribadi pegawai. Tapi sistem kita sudah menyiapkan perisai kok untuk mencegah kesewenang-wenangan pimpinan yang Anda khawatirkan itu. Permen PNRB tentang pengelolaan kinerja tidak hanya menilai bawahan, tapi mengatur secara eksplisit kewajiban adanya dialog kinerja yang berkelanjutan. Dialog kinerja di atas kertas? Pimpinan itu dinilai loh dari bagaimana mereka membina, memberikan umpan balik, dan mendelegasikan tugas. Pimpinan tidak bisa secara sembarangan memanggil pegawai WFH hanya untuk urusan sepele tanpa hal tersebut terekam dalam evaluasi manajerial mereka sendiri. Apakah itu berjalan di lapangan? Kebijakan WFH ini dengan segala gesekan awalnya justru berfungsi sebagai alat paksa agar para pemimpin birokrasi kita belajar. Belajar bagaimana mengelola kinerja berbasis output tanpa harus melihat batang hidung pegawainya secara langsung. Proses ini memaksa pendewasaan kepemimpinan. Tentu saja transisi ini akan memunculkan friksi. Tapi dalam manajemen perubahan, friksi itulah yang pada akhirnya menghasilkan percikan api transformasi. Kalau kita terus-terusan menunggu sampai semua sistem presensi 100% sempurna, modernisasi birokrasi ini tidak akan pernah terjadi. Friksi memang menghasilkan percikan api, saya setuju soal itu. Tapi kalau percikan itu jatuh di atas struktur kayu yang kering dan tanpa alat pemadam, percikan itu akan membakar seluruh gedung. Mengandalkan dialog kinerja sebagai perisai dari mikromanajemen pimpinan itu terlalu naif menurut saya. Kelapa naif. Coba kita jujur pada realitas kultur birokrasi kita yang masih sangat feodal. Syarat dengan budaya ewoh pakewoh atau sungkan.
Seberapa realistis seorang staf golongan di bawah berani berdialog dengan pimpinannya dan berkata, "Bapak terlalu sering menelpon saya untuk urusan non-esensial saat saya WFH." Ya, memang butuh keberanian untuk mengubah budaya. Hampir mustahil di banyak instansi. Oleh karena itu, selama instrumen hukumnya masih seperti PP 94 yang punitif itu, mengekspansi WFH dengan janji fleksibilitas adalah sebuah kesesatan logika. Selaraskan dulu instrumen evaluasinya agar benar-benar menilai output, baru berikan otonomi lokasi kerjanya. Ini sungguh pembedahan yang luar biasa mendalam ya. Jika saya boleh merangkum dari posisi saya, meskipun kita dihadapkan pada tantangan implementasi teknis, seperti aplikasi presensi yang masih terkesan menghukum secara menit tadi, Dan kultur dialog kinerja yang masih prematur. betul. Tapi kebijakan WFA Anijomat ini adalah lompatan struktural yang krusial. Ini adalah langkah pertama yang berani untuk memangkas triliunan biaya operasional fisik, menurunkan jejak karbon birokrasi, dan secara radikal memaksa ASN untuk beradaptasi dengan alat kerja digital. Menunda kebijakan ini hanya karena kita takut pada ketidaksempurnaan sistem presensi, sama saja dengan membiarkan birokrasi kita terus terjebak di zona nyaman era analog. Dan dari sudut pandang saya sepenuhnya menghargai dorongan efisiensi dan urgensi digitalisasi tersebut. Namun, mengimplementasikan konsep modern di atas kerangka sanksi yang masih sangat usang menciptakan cacat fundamental. Poin yang bisa dimengerti. Membius pegawai dengan janji WFH, namun membelenggu mereka dengan akumulasi sanksi absensi geofencing dan ancaman on-call yang tidak berbatas, hanya akan merusak kesejahteraan mental aparatur. Apalagi belum ada bukti empiris solid bahwa kualitas pelayanan kepada publik, terutama jika dibandingkan dengan frontliner yang tidak WFH, benar-benar mengalami peningkatan. Tampaknya ada titik konvergensi ya di antara pandangan kita. Kita berdua pada dasarnya sepakat pada garis akhir yang ingin dituju, bahwa birokrasi ASN harus segera beranjak dari obsesi terhadap rutinitas kehadiran fisik menuju sebuah sistem yang benar-benar berlandaskan output. Iya, yang adaptif dan mampu merespon disrupsi global dengan gesit. Nilai-nilai dasar berakhlak itu bukan sekedar slogan, melainkan keharusan operasional. Konvergensinya jelas ada pada tujuan akhir tersebut. Namun divergensi kita tepat sangat tajam pada metode. Betul. Apakah instrumen WFA yang dibalut dengan pengawasan ketat ala pabrik ini adalah batu loncatan yang mendidik? Atau justru sebuah jebakan regulasi yang akan mencekik ruang gerak dan produktivitas ASN itu sendiri? Dinamika manajemen ASN, mulai dari penegakan disiplin hingga revolusi sistem evaluasi kinerja secara holistik, adalah wacana yang sangat luas dan berlapis. Tentu akan terus berevolusi. Kami tidak di sini untuk mendeklarasikan satu sisi sebagai pemenang mutlak. Karena diskursusnya memang harus terus berjalan. Betul, kami justru mempersilakan Anda, para pendengar, untuk menelaah lebih jauh materi kebijakan yang kaya akan dimensi ini. Renungkanlah sendiri, saat kita membongkar aturan-aturan pabrik dari masa lalu dan melangkah ke era perairan digital yang keruh, seberapa mampukah sistem birokrasi dan mentalitas kepemimpinan kita benar-benar melepaskan perancah pengawasannya? Terima kasih telah bergabung dalam diskursus di debate dan sampai jumpa di ruang pemikiran selanjutnya.